Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 2120203861206009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah manajemen resiko. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan manfaat mengidentifikasi resiko. Mengidentifikasi resiko penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana resiko-resiko dan apa saja yang mungkin terjadi, serta menganalisis tingkat resiko sehingga dapat merencanakan tindakan penanggulangan dari resiko yang mungkin terjadi. Identifikasi resiko juga bermanfaat bagi seorang manajer resiko di suatu perusahaan, karena ketika manajer resiko di suatu perusahaan tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial, maka tidak akan dapat menyusun strategi untuk menanggulangi semua kerugian potensial yang dialami suatu perusahaan. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengapa SDM merupakan faktor yang penting dalam lingkungan pengendalian risiko. Yang pertama yaitu karena SDM adalah pelaksana dari pengendalian risiko. Pengendalian risiko akan menjadi sia-sia jika tidak dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang kedua, karena SDM dapat menjadi sumber risiko. Manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna dan bisa melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu penting untuk memiliki SDM yang terlatih dan berpengalaman untuk meminimalkan risiko yang disebabkan oleh manusia. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan dua tujuan asuransi. Yaitu yang pertama yaitu asuransi sebagai pemberi jaminan kepada nasabah agar terhindar dari resiko-resiko yang mungkin diderita jika terjadi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Kemudian yang kedua, asuransi juga dapat meningkatkan efisiensi terhadap suatu hal. Nasabah tidak perlu lagi melakukan berbagai upaya pengamanan dan pengawasan karena akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Baiklah, untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan dua prinsip polis asuransi. Jadi yang pertama, prinsip insurable interest. Prinsip ini menyampaikan bahwa seseorang dapat mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Kemudian yang kedua, prinsip utmost good faith. Prinsip ini memiliki arti niat atau itikat baik. Maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung maupun penanggung harus menyampaikan informasi dengan terbuka, rinci, dan jujur.